Adakah hubungan yang konon sangat akrab, hubungan yang konon sangat dekat di antara Presiden Jokowi dan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan alias MBZ dari Uni Emirat Arab, sedekat yang kita bayangkan? Apakah hubungannya seakrab yang kita bayangkan berdasarkan berbagai liputan media di tanah air selama ini? Dan juga berdasarkan kemegahan Masjid Al Zayed seharga 300 miliar di kota Solo? Jangan-jangan kita salah tangkap. Jangan-jangan kita salah kira menganggap Indonesia di bawah pimpinan Presiden Jokowi dipandang sedemikian tinggi sama penguasa dari Uni Emirat Arab tersebut. Ini jangan-jangan ya, ini sebuah keraguan, ini sebuah sikap kritis yang ingin mengungkap fakta yang sebenarnya. Gimana nih kalau menurut kalian? Coba deh perhatikan peristiwa-peristiwa ini. Coba perhatikan kejadian-kejadian yang luput dari pantauan media-media di tanah air ini, namun cukup diperbincangkan di kalangan yang memerhatikan politik Timur Tengah. Pak Jokowi, Presiden Jokowi, pergi ke Uni Emirat Arab pada tanggal 16 Juli lalu. Semula digembar-gemborkan kalau Pak Jokowi ini bakal pulang membawa investasi raksasa dari MBZ buat ditanamkan di IKN, di ibu kota Nusantara. Selama di Abu Dhabi, diberitakan juga kalau Pak Jokowi mendapatkan tanda penghargaan tertinggi berupa Order of Al Zayed yang diberikan langsung oleh Syekh MBZ. Tapi, sampai Pak Jokowi pulang ke Indonesia, ternyata nggak ada gembar-gembor, nggak ada glorifikasi soal investasi raksasa yang ditanamkan Uni Emirat Arab di IKN. Nggak ada pemberitaan soal kesepakatan investasi Uni Emirat di IKN. Dan malahan nih, nah ini kabar mengejutkannya, kabar yang bikin kita tergelitik penasaran. Beberapa hari berselang, tanggal 1 Agustus lalu dikabarkan kalau Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan selama beberapa hari mengunjungi Mesir. Tidak banyak pemberitaan perihal kunjungan ini. Namun, terpantau keakraban dan kedekatan di antara MBZ dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Media The National menyebutkan kalau kunjungan ini bukan kunjungan kenegaraan, melainkan kunjungan pribadi selama beberapa hari. Kedua pemimpin terpantau mengunjungi kota baru New Alamein City, proyek mercusuar Presiden El-Sisi yang diproyeksikan jadi pusat pariwisata baru di tepian Laut Mediterania. Selain itu, kabarnya El-Sisi dan MBZ juga terpantau sedang ngopi bareng sambil berbincang santai. Rupa-rupanya MBZ dan El-Sisi memang sering bertemu. Menurut media, mereka dikenal berteman baik. Kunjungan di awal Agustus adalah kunjungan kedua MBZ ke Mesir di tahun ini. Sebelumnya di bulan Maret, MBZ juga melakukan kunjungan resmi kenegaraan. Dan dari kunjungan tersebut terungkap investasi raksasa yang dikucurkan oleh Uni Emirat Arab di Mesir. Diberitakan kalau Uni Emirat sudah sepakat untuk menanamkan investasi sebesar 35 miliar dolar Amerika atau setara dengan 550 triliun untuk pembangunan kota resort baru yang lainnya, yaitu Ras El Hekma. Dan yang menarik nih, angka 550 triliun ini setara dengan anggaran pembangunan total IKN yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Nah, pertanyaannya kita adalah, apakah Uni Emirat Arab memang lebih tertarik buat menanamkan investasinya di Mesir ketimbang di Indonesia? Mungkinkah Syekh MBZ lebih tertarik membangun kota resort pariwisata di tepi lautan Mediterania dibandingkan dengan membangun sebuah green city di tengah hutan Kalimantan? Dan juga mungkinkah pilihan investasi di Mesir ketimbang dengan di Indonesia disebabkan MBZ memang lebih dekat dan lebih akrab dengan Presiden El-Sisi dibandingkan dengan Presiden Jokowi?
El-Sisi sendiri sudah mendapatkan Order of Al-Zayed di tahun 2019. Sudah sejak 5 tahun yang lalu dia mendapatkan tanda penghargaan tertinggi dari pemerintah Uni Emirat Arab tersebut. Dan untuk diketahui, Order of Al-Zayed sudah diberikan sejak tahun 1995 dan sekarang ini sudah 35 orang, umumnya pemimpin negara yang mendapatkannya, termasuk juga Presiden Jokowi dan juga Pak Prabowo Subianto yang mendapatkannya di bulan Mei tahun 2024 lalu. Selain Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Presiden El-Sisi, penerima Order of Al-Zayed diantaranya adalah Pangeran Naruhito dari Jepang di tahun 1995, Presiden FIFA yang belakangan terjerat kasus korupsi, yakni Sepp Blatter di tahun 2003, Presiden Rusia Vladimir Putin di tahun 2007, Presiden Amerika George Bush Jr. di tahun 2008, Ratu Elizabeth dari Inggris di tahun 2010, Presiden Cina Xi Jinping di tahun 2018, Perdana Menteri India Narendra Modi di tahun 2019, Pangeran Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud di tahun 2021, Presiden Prancis Emmanuel Macron di tahun 2022, serta Presiden Turki Recep Erdogan di tahun 2023. Ya, banyak juga ya petinggi negara yang mendapatkan Order of Al-Zayed seperti Presiden Jokowi dan Pak Prabowo ini. Dan yang menarik nih, dan ini bisa jadi catatan kita juga, Pak Prabowo ternyata mendapatkan penghargaan ini bahkan sebelum dia menjabat sebagai presiden. Sementara itu Pak Jokowi mendapatkannya di akhir masa kepemimpinan, sama seperti Presiden Amerika George Bush Jr. Jadi nih sebagai penutup nih, apa nih kesimpulan kita dari semua pembahasan mengenai hubungan di antara Pak Jokowi dan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ini? Mungkinkah hubungan di antara Pak Jokowi dan MBZ sebetulnya tidak terlampau istimewa, sehingga kita gagal mendapatkan investasi raksasa untuk IKN sebagaimana bisa didapatkan oleh Mesir buat kota pariwisata Ras El Hekma? Dan apakah kegagalan ini yang kemudian menyebabkan Pak Jokowi akhir-akhir ini tampak murung? Apakah kegagalan ini yang memicu Pak Jokowi tiba-tiba minta maaf dan menitikkan air mata di acara zikir kebangsaan? Nah, gimana kalau menurut kalian?